Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di BK Channel. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi tema 4, sub 1, pembelajaran 4. Pada pembelajaran 4, mata pelajaran yang dibahas adalah Bahasa Indonesia, PPKN, dan Matematika. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, bisa kalian lihat pada daftar berikut. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Saat seseorang bekerja, mereka harus mempunyai nilai-nilai yang baik. Jujur dan kerja keras adalah nilai yang harus dimiliki. Apa yang dimaksud dengan jujur? Apa contohnya? Silahkan kalian baca cerpen berjudul Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur. Kemudian, kita bersama-sama akan menjawab beberapa pertanyaannya. Selamat membaca. Bagaimana? Sudahkah kalian selesai membaca? Jadi bisa Bapak simpulkan, cerita ini menceritakan dua orang murid yang memiliki sikap yang berbeda, Ida dan Gugut. Ida memiliki sifat yang jujur dan bekerja keras, serta rajin, sedangkan Gugut sebaliknya. Ia sering berbuat curang, pemalas, dan suka mengeluh. Sekarang, mari kita bersama-sama menjawab beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan cerpen tadi. Nomor 1, siapa saja tokoh pada cerita di atas? Sebelumnya kalian harus tahu, tokoh adalah orang-orang yang terlibat pada suatu cerita. Nah, kalau kalian membaca dengan baik, kalian pasti tahu tokoh-tokoh pada cerita tersebut adalah pemeran aku, Ida, Gugut, Butati, dan teman-teman yang lainnya. Nomor 2, siapa saja yang mengikuti ulangan matematika? Nah, yang mengikuti ulangan matematika adalah tokoh aku, Ida, Gugut, dan siswa kelas 4 lainnya. Nomor 3, apa yang dilakukan Gugut pada saat ulangan? Gugut berusaha mencontek dari Ida. Nah, untuk sisanya, silakan kalian kerjakan sendiri. Berikutnya, coba kalian tentukan sikap-sikap dari Ida, kemudian berilah pendapat tentang sikap Ida tersebut. Lalu, tentukan juga sikap-sikap dari Gugut, dan beri juga pendapatmu tentang sikap Gugut tersebut. Apakah pemalas, apakah rajin, apakah curang, dan lain-lain, silakan kalian tentukan sendiri. Lalu beri pendapat kalian. Selamat mengerjakan. Tadi kamu sudah mengetahui sikap Gugut dan Ida. Sekarang, coba kamu pikirkan, apakah menurutmu sikap Ida sudah sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Ingat, sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, kita harus menjunjung tinggi sikap yang dibenarkan oleh Tuhan dan dibenarkan juga oleh agama kita. Nah, sikap Ida menjunjung tinggi kejujuran, kerja keras, dan rajin. Sikap-sikap tersebut adalah sikap-sikap positif dan baik. Jadi, ya, sikap Ida sudah mencerminkan dan sesuai dengan makna sila pertama. Karena kita semua juga harus jujur. Ketika kita tidak jujur, maka akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Yang kedua, apakah menurutmu sikap Gugut sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Nah, berbeda dengan Ida. Gugut selalu berusaha mencontek pada saat ulangan, sehingga ia menunjukkan dia tidak jujur. Dan tentu saja sikap itu tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila. Sekarang, mari kita berandai-andai. Andai Ida memberikan contekan, lalu apa yang akan terjadi? Apa dampaknya bagi Gugut? Apa juga dampaknya bagi Ida? Lalu, apa dampaknya bagi guru yang mengajar? Mengapa kita harus jujur? Apa yang akan terjadi jika kita tidak jujur? Nah, silakan jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut
berdasarkan pengetahuan yang sudah kamu dapat. Seperti yang sudah Bapak sebutkan sebelumnya, sila pertama mengajarkan bahwa pemeluk agama harus taat dengan aturan agamanya. Setiap agama pasti mengajarkan pemeluknya untuk berbuat jujur. Sikap tidak jujur akan membawa dampak bagi diri kita dan orang lain. Semua orang harus jujur, termasuk orang-orang yang bekerja. Benar kata Ida, mungkin tindakan tidak jujur ketika sekolah adalah mencontek, dan tindakan tidak jujur ketika kita sedang bekerja adalah korupsi, yaitu mengambil hal yang bukan milik kita, bukan hanya uang, tetapi bisa barang-barang lainnya. Nah, sekarang bagaimana denganmu? Apakah kamu sudah berbuat jujur? Coba ceritakan pengalamanmu dalam sebuah kertas. Pada pembelajaran 2 sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana menentukan luas persegi. Kali ini, kita akan belajar menentukan keliling persegi. Nah, keliling adalah jumlah panjang seluruh sisi yang mengelilingi bangun tersebut. Coba perhatikan bangun persegi berikut. Keliling persegi dapat ditentukan dengan menghitung jumlah panjang keempat sisinya. Ingat, persegi mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Jadi, jika satu sisi bernilai 5, berarti sisi yang lainnya juga akan bernilai 5. Nah, rumus untuk menentukan keliling persegi berdasarkan sisinya adalah S tambah S tambah S tambah S. Atau bisa juga kita sebut 4 kali S, karena S atau sisi berjumlah 4 buah. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Misalnya, sebuah persegi memiliki sisi masing-masing 8 cm. Nah, kita akan menentukan kelilingnya. Keliling dilambangkan dengan huruf K besar. K sama dengan, seperti rumus yang tadi, bisa kamu tulis 4 kali sisi, atau S, boleh juga ditulis. Nah, 4 ini merupakan rumus, jadi angka ini tidak boleh dirubah. Jadi 4 kali sisinya adalah 8, berarti 4 kali 8 sama dengan 32. Ingat satuannya sentimeter. Nah, jadi keliling persegi ini adalah 32 cm. Dengan cara menambahkan 4 kali juga boleh, seperti tadi. Rumusnya S tambah S tambah S tambah S, karena sisinya berjumlah 4. Jadi 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 sama dengan, kalian bisa tambahkan sendiri untuk membuktikan, hasilnya juga akan 32. Jadi seperti itu caranya. Pembelajaran 2 kita sudah belajar menentukan sisi persegi berdasarkan besar luasnya. Sekarang kita akan menentukan sisi persegi berdasarkan besar kelilingnya. Perhatikan baik-baik. Untuk menentukan besarnya sisi persegi berdasarkan kelilingnya, rumusnya adalah sebagai berikut. Jadi, mencari sisi atau S sama dengan keliling atau lambangnya K dibagi dengan 4. Nah, jadi 4 ini angkanya tidak boleh dirubah. Yang boleh dirubah adalah K. Contohnya seperti ini. Misalnya diketahui sebuah persegi kelilingnya adalah 60 cm. Sekarang kita akan menentukan sisinya. Berapa kira-kira sisi yang masih kosong berikut? Caranya seperti ini. S sama dengan
K. Jadi kita masukkan yang diketahui, kelilingnya 60 dibagi 4. Nah, 4 ini adalah rumus, jadi angka ini tidak boleh dirubah. Jadi S sama dengan 60 bagi 4, 15. Ingat satuannya cm, berarti masing-masing sisi besarnya 15 ya, seharusnya 15. Berdasarkan cara yang sudah Bapak ajarkan, sekarang mari kita bersama-sama menjawab beberapa soal berikut. Yang pertama, sebuah persegi mempunyai sisi 8 cm. Hitunglah kelilingnya. Jadi kalau kamu masih susah membayangkan, silakan digambar. Anggap ini persegi mempunyai sisi 8 cm. Ingat, semua sisi berjumlah atau ukurannya sama. Jadi otomatis yang lainnya juga 8 cm. Nah, hitunglah kelilingnya. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, rumus mencari keliling persegi adalah K sama dengan 4 kali S atau 4 kali sisi sama dengan 4 kali 8 sisinya. Jadi 4 kali 8 sama dengan 32. Nah, untuk nomor 2, sebuah persegi mempunyai keliling 36 cm. Berapakah panjang sisinya? Nah, berarti rumusnya adalah mencari sisi persegi jika yang diketahui adalah kelilingnya. Ingat, rumusnya S kecil sama dengan K atau kelilingnya dibagi dengan 4 karena jumlah sisinya ada 4 buah, sama dengan keliling yang diketahui adalah 36 dibagi 4 sama dengan 9. Nah, jadi seperti itu caranya. Berikutnya nomor 3. Luas sebuah persegi 16 cm. Hitunglah keliling persegi. Nah, untuk mencari keliling persegi, ingat rumusnya adalah 4 kali sisi. Berarti kita harus tahu dulu sisinya. Nah, di sini yang diketahui luasnya yang sebesar 16 cm. Berarti kita harus mencari sisi berdasarkan luas yang diketahui. Rumusnya ingat di pembelajaran 2 sudah diajarkan, yaitu sisi sama dengan akar L besar. Sisi sama dengan L besar adalah luas 16. Nah, akar 16 berarti berapa kali berapa bilangan yang sama untuk mendapatkan 16. Ya, jawabannya adalah 4 kali 4. 4 kali 4 kan 16. Jadi hasilnya adalah 4 untuk sisinya. Nah, sekarang sudah tahu sisinya 4, baru kita bisa mencari kelilingnya. Kembali, rumus keliling itu K sama dengan 4 kali S atau kali sisi. Berarti 4 kali 4. Ini dia sisi. 4 kali 4 sama dengan 16. Berarti keliling perseginya adalah 16. Untuk soal sisanya, silakan kalian coba temukan sendiri jawabannya. Selamat mengerjakan. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah dijelaskan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jangan lupa jaga selalu kesehatan di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran berikutnya.
Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.